Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari Senin, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu mengenai sifatul huruf. Salah satu subbab atau pembagian dalam materi tahsinul Quran. Nah, jadi sifatul huruf minggu lalu kita sudah mempelajarinya sekilas ya, Mbak-mbak. Sudah kita pelajari muqaddimahnya atau introduction-nya mengenai pengertian baik itu secara bahasa ataupun secara istilah. Kemudian faedah-faedah mempelajari sifatul huruf itu apa? Kemudian pembagian sifatul huruf, kemudian lebih spesifik lagi pembagian sifat huruf lazimah. Ada yang sifat tunggal, kemudian ada yang sifat berlawanan. Nah, saya ulang sedikit supaya tetap nyambung dengan materi hari ini. Jadi, sifatul huruf itu adalah karakteristik suatu huruf. Nah, jadi untuk membedakan satu huruf dengan huruf yang lain, selain kita tahu makhrajnya, kita juga harus mengetahui sifat-sifat hurufnya, terutama pada huruf-huruf yang letaknya satu makhraj atau sama makhraj. Tempatnya sama. Contohkan misalkan sama-sama makhraj halqi, bagian ujung tenggorokan. Nah, untuk membedakan kedua huruf ini apa? Huruf kha dan huruf ghain itu apa? Maka kita perlu mengetahui karakteristik hurufnya. Nah, agar bunyinya beda, nggak sama gitu. Nah, kemudian secara garis besar sifatul huruf terbagi dua. Yang pertama sifat lazimah, yang kedua namanya sifat aridah. Kalau sifat lazimah ini sifatnya nggak boleh terpisah daripada huruf tersebut. Nah, jadi kalau misalkan sifatnya terpisah, otomatis bunyinya juga berubah. Kalau sudah bunyi berubah, maka maknanya sudah pasti berubah. Nah, karena kalau dalam bahasa Arab itu satu aja ketika makhraj kurang tepat, ketika sifatnya tidak terpenuhi, maka bisa merubah bunyinya. Merubah bunyi jadi dia bisa merubah makna. Contoh misalkan kita mau menyebutkan shin tapi terbilang sin. Nah, maka maknanya jadi berubah. Misalnya sirotol, seharusnya pakai sod, kita baca syirotol. Nah, jadi berubah makna. Begitu. Kemudian satu lagi sifat aridah. Nah, sifat aridah ini sifat yang tidak berhubungan dengan huruf. Misalkan dia ini masuk kepada tebal atau tipisnya suatu huruf. Misalkan huruf ro. Mengucapkan huruf ro, dia boleh diucapkan secara tebal atau tafkhim, kemudian bisa juga diucapkan secara tipis atau tarqiq. Nah, kalau misalkan kita salah membaca yang seharusnya kita baca tafkhim, tebal, tapi kita baca tipis, maka dia tidak merubah makna. Nah, kalau tidak merubah makna, maka dia bukan termasuk kepada kesalahan jali. Nah, jadi dalam membaca Al-Quran itu dia ada dua kesalahan. Satu namanya lahnun jali, satu lahnun khafi. Kalau lahnun jali itu maksudnya kesalahannya besar yang mampu bisa merubah makna. Sementara kalau lahnun khafi, dia hanya sedikit kesalahan ringan. Nah, jadi dia tidak merubah makna. Jadi lahnun khafi ini seperti apa? Misalkan yang seharusnya dibaca tebal kita baca tipis, atau yang seharusnya idgham, gunnah, kita nggak paskan gunnahnya atau kita nggak buat gunnah. Nah, maka yang hal-hal seperti ini tidak merubah makna. Oke, kemudian kita pelajari satu-satu. Yang pertama sifat huruf lazimah dulu. Nah, sifat huruf yang nggak boleh terlepas daripada huruf itu, wajib ada. Kalau misalkan nggak ada sifatnya, maka
akan terjadi lahnun jali. Akan terjadi perubahan makna. Maka sifat lazimah ini harus ditunaikan secara keseluruhan. Jadi nggak boleh tertinggal sifat lazimah ini. Nah, sifat lazimah terbagi dua, Mbak. Yang pertama tunggal, yang kedua berlawanan. Nah, kalau sifat tunggal ini, dia nggak ada lawan. Sifat tunggal ini ada namanya qalqalah, ada namanya safir, ada namanya lin, inhiraf, takrir, istitalah, tafashi. Nah, sifat tunggal ini dia nggak punya lawan. Contoh misalkan ada beberapa huruf yang punya sifat qalqalah. Maka huruf hijaiyah yang lain belum tentu mereka punya sifat qalqalah, mereka punya sifat yang lain. Misalkan mereka mungkin punya sifat safir atau ada yang punya sifat inhiraf gitu. Jadi sifat tunggal ini bisa disebut dengan sifat istimewa. Jadi nggak semua huruf punya sifat tunggal. Hanya ada beberapa huruf aja. Nah, kemudian ada namanya sifat berlawanan. Nah, sifat berlawanan ini sifatnya berlawanan. Misalkan jahar, lawannya hams. Misalkan yang punya sifat jahar ada 10 huruf, maka sisa dari huruf hijaiyah namanya sifat hams, punya sifat hams. Nah, jadi dia ada lawannya. Kalau tunggal, nggak ada lawan. Kalau sifat berlawanan, dia ada lawannya. Misalkan kita ambil satu contoh, jahar dan hams. Kalau 10 huruf hijaiyah punya sifat jahar, maka sisa dari huruf hijaiyah itu berarti dia punya sifat hams, bukan jahar. Nah, jadi seperti itu. Sifat berlawanan itu ada lawannya. Nah, sekarang kita belajar yang sifat tunggal dulu. Sifat huruf tunggal. Nah, sifat huruf tunggal sebagaimana yang disebutkan tadi, ada qalqalah, safir, lin, hiraf, takrir, istitalah, tafashi. Kita belajar satu-satu dulu. Hari ini insya Allah kita belajar yang qalqalah dulu. Nah, yang sifat qalqalah dulu. Nah, qalqalah mungkin ini Mbak udah nggak asing lagi ya, karena kita biasa. Sifat qalqalah ini kita sering dengar, kita sering praktekkan. Nah, mungkin nggak ada mbak-mbak yang kebingungan lagi sifat qalqalah, tapi tetap kita bahas sedikit sekaligus nanti kita akan banyak praktek di sini untuk praktek qalqalahnya. Nah, saya jelaskan dulu qalqalah secara bahasa itu maksudnya pantulan. Nah, atau getaran kuat. Maksudnya mantul, hurufnya itu mantul gitu. Kayak kembal gitu. Kalau misalkan bola, ini bola, kemudian dilemparkan, dia kembali lagi, balik. Nah, itu namanya mantul. Nah, secara istilah, qalqalah adalah memantulkan bunyi huruf qalqalah yang sukun atau mati. Baik itu di tengah ayat, atau ketika waqaf, atau tasydid ketika waqaf. Nah, dari istilah ini nanti akan terbagi macam-macam qalqalah. Ada qalqalah yang terjadi di tengah ayat, ada qalqalah yang terjadi di akhir ayat, kemudian ada qalqalah yang terjadi di akhir ayat, kemudian hurufnya bertasydid. Nah, sebelum kita bahas macam-macam qalqalah, hurufnya dulu nih, harus tahu. Nah, huruf qalqalah itu ada 5. Apa aja Mbak? Yang pertama, Ba, mm-mm, jim, dal, kof. iya. Nah, kalau misalkan huruf hijaiyah nggak berbaris, maka kita harus sebut dengan namanya sendiri. Misalkan ba, jim. Dia nggak ada baris kan, Mbak? Apakah di atas, apakah di bawah, apakah di depan? Maka bacanya jangan ba, ja. Nah, jangan gitu. Ba, Ba. jim. Kemudian ini gimana nyebutnya, Mbak? Dal, Dal. dal, 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 po, kemudian kof. Qaf. Iya. Ya, kalau dia nggak berbaris, maka sebutkan huruf hijaiyah sesuai dengan namanya. Nah, kemudian kalau misalkan mau dirangkai, boleh. Kalau mau dirangkai untuk memudahkan kita mengingat, boleh. Misalkan kalau bahasa Indonesianya kita mau bilang baju di toko, boleh. Nah, baju di toko. Tapi ketika dijabarin satu-satu, sebutkan nama hurufnya. Ba,
jim, dal, wo, qaf. Ko. Nah, iya. Nah, jadi qalqalah itu adalah apabila salah satu daripada 5 huruf ini, yang baju di toko ini, bajim, dal, to, qaf nih, apabila salah satu dari huruf qalqalah sukun, baik di tengah ayat ataupun di akhir ayat, maka kita wajib qalqalahkan. Gimana cara qalqalah itu? Dipantulkan bunyinya. Nah, dipantulkan bunyinya. Contohkan, misalkan, kalau misalkan banyak mati, banyak sukun, berarti ab, ab, ab. Suara Abe. banyak yang Abe. keluar. Nah, mantul dia. Aj, aj. Aje. Ada, Aje. ada. Ade. Alpo, alpo. Ako. Ya. Kalau hurufnya tebal, Mbak-mbak, misalkan di antara yang kelima huruf ini, huruf yang tebal dia ada 2. Huruf O dan huruf Qaf. Nah, kalau kedua huruf ini sukun, maka bunyi qalqalahnya juga harus tebal. Alpo, nggak boleh jadi ate, nggak boleh. Harus tebal. Alpo atau akko. Nah, tetap tebal. Misalkan hariqo, hariqo. Nah, tetap tebal, nggak boleh jadi harik. Nggak boleh. Nggak boleh merubah sifatnya. Kalau sifat huruf to dan qaf itu tebal, maka bunyi qalqalahnya juga harus tebal. Ya, nanti kita akan praktek, insya Allah. Nah, sekarang kita ke pembagian qalqalah dulu. Pembagian qalqalah. Nah, pembagian qalqalah. Mungkin dulu kita taunya qalqalah itu hanya ada 2. Ya kan? Qalqalah kubro dan qalqalah sughra. Qalqalah besar dan qalqalah kecil. Ternyata ada satu lagi namanya qalqalah akbar. Nah, qalqalah akbar itu apa? Qalqalah yang paling besar. Nah, maksudnya apa yang paling besar? Bunyinya. Nah, bunyinya yang paling besar. Qalqalah akbar ini adalah qalqalah yang terjadi di akhir ayat pada huruf yang bertasydid. Nah, misalkan tabbat yada abi lahabin wa tab, wa tab. Nah, dia kan bertasydid ya, Mbak-mbak. Dia huruf ba, salah satu huruf qalqalah, kemudian dia bertasydid. Maka bunyinya harus akbar. Harus paling besar, harus sangat besar. Gede. Tab, wa tab. Nah, itu yang pertama, qalqalah akbar. Kemudian yang kedua namanya qalqalah kubro. Qalqalah kubro ini adalah qalqalah yang terjadi di akhir ayat. Maka bunyinya, cara membacanya harus kubro, besar, tapi nggak sebesar akbar. Kalau akbar tadi, kenapa dia jadi sangat besar? Karena dia ditahan dulu. Setelah ditahan, baru dipantulin. Kalau qalqalah kubro, nggak perlu ditahan, langsung dipantulin. Misalkan, masad, 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 nggak perlu masad, nggak perlu, langsung dipantulin. Masad. Nah, kemudian yang terakhir namanya qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu qalqalah yang terjadi di tengah kata atau di tengah ayat. Misalkan, fi jidiha hablum, hablum, di tengah ayat dia kan? Nah, maka suaranya kecil saja. Kecil saja maksudnya bukan apa ya? Bukan kayak sembunyi-sembunyi gitu. Dilepaskan tapi dia nggak sampai sekeras qalqalah kubro. Kalau kubro tadi kan masad, masad. Nah, kalau misalkan sughra dia sambil lalu. Ijidiha hablum, hablum, nggak sampai hab, nggak gitu dia. Karena ada lagi huruf setelahnya. Nah, jadi kalau kita bacanya fijidiha hablum, hablum, terputus. Kalau terputus, maka dia seolah-olah ada sakkah di situ. Nah, jadi nggak boleh. Harus jalan terus dia. Fijidiha hablum min masad. Nah, gitu. Paham Mbak-mbak sampai sekarang sampai ini?
pembahasan ini? Mbak? Insya Allah Insya Allah. Ustazah. Insya Allah. Baik. Jadinya ngalir gitu ya Ustazah, nggak boleh terputus Iya. intinya gitu ya. Iya, jangan terputus. Jangan terputus. Oke, supaya lebih memudahkan, kita latihan pengucapan qalqalah sughra dulu. Qalqalah yang paling kecil. Huruf ba. Oke, ini dia. Oke, satu, saya akan contohkan yang contoh pertama. Nah, yang mana di sini qalqalahnya Mbak? Pada contoh yang Abtar. pertama. Iya, Abtar. abtar. Benar, abtar. Jadi bacanya inna syani'aka huwal abtar. Nah, jangan ada terputus. Jangan huwal abtar, abtar. Jangan, nggak boleh terputus dah. Dilanjut. Huwal abtar. Oke, sama-sama Mbak. Inna syani'aka huwal abtar. Iya. Oke, sekarang contoh yang kedua, coba Mbak Diah baca Fa'arahul. Fa'arahul ayatal kubra. Iya. Coba baca Mbak Yanti Fa'arahul. Contoh yang sama. Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Fa'arahul ayatal kubro. Nah, ayahnya harus panjang. Karena di sini ada alif. Ada Hamzahnya di tengah, kemudian ada alif setelahnya. Jadi dia mat asli. Sekali lagi Mbak Yanti. Fa'arahul Ronnya juga panjang. Fa'arahul. Fa'arahul. Fa'arahul ayatal kubro. Kubra. Sekali lagi. Fa'arahul ayatal kubro. Iya, bagus. Selanjutnya, Mbak Lin. Fa'arahul ayatal kubro. Kubra dan kubra. Oh ya, Kubra. saya ulangi. Iya. Fa'arahul ayatal kubro. Iya, bagus. Ujungnya jangan ditambah-tambah hamzah ya, Mbak Lin. Ini Ya, kubra. Kubra. kubro. Lepas dia, dilepas. Kubro. Iya. Sekali lagi, fa'arahul. Fa'arahul ayatal kubro. Iya. Ibu Idar bisa baca, Bu Idar? Masih batuk? Enggak ada jawaban. Saya coba walaupun agak parau-parau. Boleh, Bu Idar? Ya, saya coba ya. Ya, baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arahul ayatal kubra. Ya, A-nya panjang, Bu Idar. Ayatal, 2 ayat. 2 harkat. Fa'arahul ayatal kubra. Iya. Kubra, yang kubra. Jangan ditekan B-nya. Kubra. Coba. Fa'arahul ayatal kubra. Masya Allah. Bagus, bagus. Bagus, Bu Idar. Selanjutnya, Mbak Andika Febrina. Di Indonesia itu. Oh, Mbak Andika ini di Indonesia. Atau di Malaysia. Mungkin sudah di Malaysia. Bentar. Di dalam Kayaknya perjalanan. lagi azan. Kayaknya Iya. lagi azan Mbak Andikanya. Nanti aja Mbak Andika habis azan ya. Yang Iya, lain ya. dulu. Biar Mbak yang lain dulu. Coba Mbak Anissa. Mbak Anissa Ramania. Baik Ustazah. Bismillah. Fa'arahul ayatal kubro. Kubro. Mana qalqalahnya Mbak Anissa? Jangan di ini.
Jangan di skip. Kubro. 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 Sekali lagi. Farahul. Fa'arohul ayatal kubro. Kubro. Ya, kubro. Jangan kubro. 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 Biarkan dia kolkolahnya itu dengar jelas, baru pindah ke yang lain. Kubro. Satu-satu dia. Kubro. Oke, Mbak Nisa? Ya, takut mantul Ustazah. Takut Harus mantulnya mantul. keputus. Oh, baik. Oke. Ya, takut mantulnya keputus. Ya, Oke. makasih Ustazah. Ayatul kubro. Gitu. Oke, baik. Mbak Evi? Ya, baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arahul ayatal kubra. Iya. Kubra. Santai, tenang. Ayatul kubro. Jangan dicepat-cepatin. Sekali lagi. Fa'arahul ayatal kubra. Nah, bagus. Masya Allah. Mbak Teti? Fa'arahul ayatal kubra. Iya, bagus. Ujungnya jangan ditambah-tambah hamzah, Mbak Teti. Sekali lagi. Kubra. Kubro dan kubro. Nah, jangan ada hamzah di ujungnya. Oke. Fa'arahul ayatal kubra. Iya, bagus. Mbak Yenyen? Insyaallah Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arahul ayatal kubra. Masya Allah, bagus. Mbak Citra? Fa'arahul ayatal kubra. Bagus. Sudah habis semua? Mbak Dika masih azan di sana? Kalau masih azan nanti aja. Habis azan. Oke, sekarang kita ke contoh selanjutnya. Contoh yang ketiga. Coba, tadi Mbak Diah yang pertama ya. Coba Balin dulu. Balin, baca Insya Allah. yang contoh ketiga. Ketiga, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wazukur rabbaka. Zal. Nah, di mana makhraj zal, Mbak? Masih ingat? Di lidah di geraham atas. Geraham, enggak boleh masuk geraham. Bukan geraham, apa sih? Bukan Gigi geraham, depan, gigi gigi seri. depan. Lidah Di di gigi depan. Iya. Ujung lidah bertemu dengan Gigi seri depan. Gigi iya, seri bagian atas. luar. Gigi Bagian luar. Lugan luar. Iya. Jadi zal harus keluar lidahnya. Waz. Wadzukur rabbaka kasiron. Katsiran wasabbih. Wadzukur rabbaka kasiron wasabbih bil asyiyi wal ibkar. Di mana di sini qalqalahnya? Di ibkar. Wal ibkar. Itu ada alif di depan kaf. Iya, itu maksudnya panjang. Berarti panjang. Itu Panjang. berarti panjang, 2 harkat. Dia kalau di ujung namanya mat arid disukun. Nah, jadi dia boleh pilih, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harkat. Baik. Tergantung Berarti mbak-mbaknya tempatnya yang mana. Baik. Berarti bisa dibacakan dengan wal ibkar. Panjang, mau 4 harkat, bisa boleh. Oke, sekali lagi, Mbak Lin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzukur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Iya. Asyi, shin. Bil Asyi. Iya. Oke. Bu Idar, coba Bu Idar.
Bu Ida masih mute. Oke, coba Mbak Evi. Mbak Evi nggak mute nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka Jangan katsir. dikolkolahin zalnya Mbak Evi. Tahan. Wazkur. Jangan wazkur. Wazkur. Ya. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil بالعشي والإبكار. Bil'ashiyyi wal ibkar. Sekali lagi. Wasabbih. وسبح بالعشي والإبكار. Nah, yi ke waw jangan didengungin karena yi-nya cuman baris satu dia, kasrah, bukan kasrotain. Kalau tadi dia tanwin bawah, baru kita boleh baca bil ashiyyi wal. Tapi kalau dia Oh, baris satu, berarti dia nggak ada dengung. Nah, bil ashiyyi wal. والإبكار. يا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Iya, bagus. Wal ibkar. Oke. Selanjutnya Mbak Citra. Saya ya Ustazah. Iya, Mbak Citra. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Iya, bagus. Selanjutnya Mbak Teti. Bismillah. Wazkur rabbaka katsiran. Zal. Keluarin lidahnya, Mbak Teti. Wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Bagus. Selanjutnya Mbak Andika. Mbak Andika? Mbak Andika Febrina. Oh, Mbak izin. Oh, Ya Ustazah Ana. Bisa baca Mbak. Lagi di jalan. Bisa. Yang atas, Oke. yang bawah Ustazah. Baca dua-dua. Tadi yang atas belum baca kan? Fa'arahul ayatul kubra. Ya. Baca dua-dua. Fa'arahul ayatal kubra. Wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Panjang. Wal ibkar. Ada alif. Oh ya sudah. Wal ibkar. Iya, bagus. Oke, selanjutnya Mbak Yeyen. Ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Kurang panjang karena. Panjang. Iya. Ibkar panjang. Kita ulang. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Buat ronya buat tebal. Ibkar tebal. Ibkar. Oke. Tebal nggak Ustazah? Lanjut. Cukup tebal tadi. Ibkar. Bukan cukup tebal, tapi dia lebih ke English. Iya betul. Bener-bener. Wal ibkar. 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 Bukan. PR banget ini roh. Allahu Akbar. Saya latih lagi Ustazah. Baik. Kalau yang tadi itu dia lebih ke English. Jadi dia kita nggak bisa ngukur tebal atau tipisnya karena
nggak kelihatan dia tebal atau tipis. Biasa kalau R-nya English itu lebih tipis. Nah, biasa. Ibekar. Ro. Ro tebal, dia nggak, apa ya, getarannya itu ada tapi nggak kebanyakan. Nggak kayak ro Indonesia. Kalau ro Indonesia kan banyak getarannya. Nah, tapi dia ada getaran sedikit. Wal ibekar. Kar. Oke, nanti dilatih ya, Mbak Yayen. Mbak Diah, Iya, coba Mbak Ustazah. Diah. Mbak Diah, baca. Iya. A'udzubillah. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Nah, terputus. Kan? Kerasa nggak? Ibekar. Ibekar. Coba. Oh. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Nah, bagus, bagus. Ya, ya. Mbak Yanti. Washkur rabbaka Zan. wad Wazkur. wad wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashyi wal ibkar. Nah, tebal. Ibekar. Tebal. Wal ibkar. Belum tebal itu, Mbak Yanti. Wal Ibekar. wal ib wal ibkar. Iya. Ada lagi Mbak-mbak yang belum? Sudah semua? Bisa saya, Oh, Bu Idar, Bu Idar. ya saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal abkar Ibe. wal ibkar. Iya, Bu Idar masih flu ya, Bu Idar? Iya, masih. Oke, nggak apa-apa, tapi boleh ini. Saya masih bisa dengar kok tanya. Masya Allah, masih jelas. Oke, yang lain sudah semua. Kalau udah, kita ke contoh lain. Nah, yang ini yang qalqalah kubronya. Yang qalqalah kubronya. Kayaknya lebih menghemat waktu kalau tiga-tiganya dibaca sekalian sama satu orang. Sebentar, Mbak. Mana ini? Oke, coba Mbak Lin dulu, Mbak Lin, baca. Insya Allah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu syadidul iqab. Dul. Wallahu syadidul. Wallahu syadidul iqab. Syadidul iqab. Syadidul iqab. Lamnya harus jelas dulu, harus kedengaran. Syadidul iqab. Coba. Baik, saya ulangi. Wallahu syadidul iqab. Nah, bagus. Oke, seterusnya, selanjutnya. Wala samassuna fi wala yamassuna fiha lugub. Ya. Satu lagi. An-najmu Dengung. as-sunaqib. An-najmus. An-najmu as-saqib. Oke, di apa namanya? Dilanjutkan dia. Mbak Lin. Jangan an-najmu as-saqib. Dilanjutkan dia. An-najmu as-saqib. Wasal, maksudnya diteruskan. Wasal, iya betul. Iya. Wan-najmu as-saqib. An-najmus. An-najmu as-saqib. Iya, bagus. Selanjutnya, Mbak Andika. Ya, Ustazah, ya. Yang Dari terakhir, atas ya, Ustazah. Mbak Andika? Oh. Enggak, dari atas. Dari wallahu syadidul iqab. Ya, ya.
Ya Allah. Sebentar. Oke. Dah. Wallahu syadidul iqab. Ya. Yang kedua, Wala jangan terlalu buka, Mbak Andika. Jangan terlalu buka. Wala. Iya Ustazah. Kalau nanti nggak terdengar kecil, makanya saya besar suara. Bentar ya. Wala yamas. Ya Allah, nggak nampak Ustazah. Nggak kelihatan, Mbak ini. Saya gedein sebentar. Nah, gimana? Sudah kelihatan? Sudah. Nah. Wala yamassuna fiha lurub. Ya, sekali lagi. Wala yamassuna fiha lurub. Iya, bagus. Terakhir. An-najmu saqib. Iya, bagus. Mbak Dika di mana? Mbak Dika masih di jalan? Iya, Ustazah. Nggak nampak, Ustazah. Saya padahal baru usia 28, tapi nggak nampak lagi, Ustazah. Itu nggak tahu baris atas, baris bawah, apa baris 2, baris 1. Aneh sekali kan? Mungkin faktor cahaya mungkin Mbak ini. Mbak Dika, mungkin faktor cahaya. Jadi nggak kelihatan. Kan lagi di luar kan? Iya. Iya. Oke, nggak apa-apa, jangan panik. Oke, coba Mbak Teti, baca Mbak Teti dari atas. Ya sudah. Bismillah. Wallahu syadidul iqab. Kerasin. Iqab. Jangan gini. Jangan disembunyiin. Iqab. Biarin aja dia keluar. Iqab. Wallahu syadidul iqab. Oke. Wala yamassuna sisanya pendek. Wala yamassuna fiha lugub. Iya, Mbak kita apa namanya qalqalah yang di ujung jangan ditambah-tambah hamzah. Ya lugub. Jangan. Lugub. Biasa. Dia Lugub. gimana? Itu ada kenapa ya? Saya kayak setiap koreksiannya pasti kayak hamzah di belakang pasti Hamzah. selalu gitu. Karena memang dialek kita seperti itu. Jadi apa namanya? Sebagian besar orang Indonesia memang begitu bacanya. Kalau nggak ujung-ujungnya itu selalu ditambah-tambah hamzah. Gitu. Qalqalah gitu juga. Lugub. Jangan lugub. Beda kan ya? Yang satu fiha lugub. Satu lagi lugub. Jangan ditambah-tambah hamzahnya, biarin aja dia lugub. Sudah, selesai gitu. Mengalir. Gitu juga nanti dengan huruf-huruf yang lain, terutama memang dia lebih lebih enak kita emang kalau tambahin hamzah di ujung. Lugub. Nanti dal gitu juga, masad. Ada juga yang tambah-tambah hamzah di ujung, masad. Dia jangan ditambah-tambah hamzah di ujung. Gimana dal? Bunyinya masad. Sudah, masad. Jangan masad. Jangan ditambah hamzahnya. Oke, coba yang terakhir. Mbak Teti. Bismillahirrahmanirrahim. An-najmu tsaqib. Masih. Nah, masih. Terasa kan? Nah, sebenarnya terasa masih. tapi kok kayak lidah ini gimana ya? Ngeyel Coba. ya. An-najmu tsaqib. Nah, bisa. Bagus. Dia memang harus banyak dilatih. Harus banyak dilatih dia, Mbak Teti, supaya jangan
apa namanya? Kita sudah misalkan umur 40 tahun atau 30 tahun. Selama 30 tahun bacanya selalu gitu. Nah, tiba-tiba belajar tahsin diperbaiki, nggak boleh bacanya gitu. Kan kita butuh waktu ya untuk proses. Nah, jadi biasa. Mhm. Kalau misalkan masih dalam prakteknya masih sekali bisa, sekali nggak bisa. Nah, itu Iya, jadi kayak gitu setelah kadang kayak oke satu kali benar pas giliran dicoba lagi keduanya kenapa balik Mm-mm. lagi ya? Iya, karena Tapi memang tapi lidahnya sadar memang kayak sadar oh mm, barusan kayaknya enggak deh enggak gitu. mm-mm. Iya. Alhamdulillah kalau sadar. Ada sebagian orang dia nggak sadar. Emang saya baca apa Ustazah? Dia tanya gitu. Oke, coba Mbak Yayen. Mbak Yayen baca. Lagi jemput anak-anak Ustazah, udah jam pulang Oh, sekolah. oke. Baik, baik, baik. Mbak Yayen. Mbak Yayen mustami' berarti ya. Iya Ustazah. Oke, Mbak Anissa juga jemput anak. Bu Idar udah baca, Bu Idar? Belum. Oke, Bu Idar baca dari atas. Wallahu. Saya kok nggak bisa buka suara saya kedengaran Ustazah? Dengar. Ha-ha. Dengar. Terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu syadidul iqab. Wala Dipantulin, Bu Idar. Jangan disembunyiin. Jangan takut-takut, nggak apa-apa. Kalaupun nanti ada hamzahnya diperbaiki lagi. Iqab, iqab, jangan iqab. Nah, jangan disembunyiin. wallahu syadidul iqab. Mana dia? Bu Idar nggak kedengaran. Kolkolahnya. Wallahu syadidul iqab. Nah, Iqab. iqab. Oke, coba yang kedua. Contoh yang kedua. Bu Idar, contoh yang kedua. Wala yamassuna. Mana Bu Idar? Sudah mute lagi. Oke, Bu Idar baca yang nomor 2. Wala yamassuna fi kok wala yamassuna fiha lughub. Nah, bagus. Tapi masih ada hamzah belakangnya. Yang ini jangan ada hamzah. An-najmus saqib. Qib. Jangan qib. Qib. Coba. Najmus saqib. Nah, saqib. masih ada. An-najmus saqib. 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 Oke. Ya jadi PR besar emang itu ya, yang kolkolah ada hamzah-hamzahnya itu. Saqib. Nah, dilepas aja. Saqib. Saqib. Nah, iya, jangan saqib. Nah, kadang memang kita enak ya gitu ya, saqib. Nah, gitu buat Berhenti ditekan sambil ambil gitu. nafas. Iya. Oke, Mbak Citra, silakan. Yang pertama nggak kelihatan Ustazah, maaf. Iya, sebentar. Oke, udah? Sebentar Udah. Mbak Citra, biar enak. Oke, dah. Oke. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu syadidul iqab. Nah, sama juga. Iqab. Jangan ditambah hamzahnya. Iqab. Emang itu dia kesalahan ini ya, Mbak. Sebenarnya dia itu nggak kesalahan fatal. Cuman karena kita belajar yang benernya langsung gitu. Dia nggak kayak apa ya, iqab. Kita bawa gitu ya. Nah, dia tuh nggak fatal sebenarnya. Tapi kalau misalkan terlalu keras, dia bisa jadi fatal karena kirain ada hamzah di belakang iqab gitu. Kirain ada hamzah di belakang. Nah, syadidul iqab. Coba. Wallahu syadidul iqab. Terus
Wala yamassuna fiha lu'ub. An-najmus tsaqib. Iya, bagus. Siapa lagi yang belum? Mbak Evi sudah? Saya belum coba. Mbak Yanti, silakan Mbak Yanti. Wallahu syadidul iqab. Wala yamassuna fiha lugub. Ghainnya di ujung tenggorokan. Lugub. Belum. Lugub. Lugub. Terus, bagus. Terus. An-najmus saqib. An-najmus saqib. T-nya jangan panjang. Saqib. An-najmus saqib. Iya, bagus. Udah habis, Mbak? Ada lagi yang belum baca? Iya, saya Mbak Ustazah. Mbak apa itu? Mbak Mbak Evi ya? Evi, Mbak Ustazah. Iya. Silakan Mbak Evi. Dari Iya. pertama, kelihatan wallahu? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu syadidul iqab. Bagus. Wala yamassuna fiha lughub. Bagus. An-najmu tsaqib. Nah, Mbak Evi bagus. Nggak ada ujung-ujung hamzahnya itu nggak ada. Nah, jadi Iya. gitu dia, dilepas. Langsung dilepas. Fiha lughub, iqab, saqib. Sudah Mbak semuanya? Ada yang belum baca lagi? Selain yang berhalangan? Iya, Semua? belum. Siapa? Oh, Mbak Diah. Oke, Mbak Diah. Silakan Mbak Diah baca dari awal. Wallahu syadidul iqab. Coba. Wallahu syadidul iqab. Iqab. Sama masih. Iqab. Lepas. Wallahu syadidul iqab. Gimana sih? Iqab. Jangan iqab. Iqab. Oke. Wallahu Yang pertama dia nggak pakai hamzah. Iqab. B. Iqab. Yang satu lagi iqab. Nah, beda nggak dia, Mbak Diah? Iqab. Gimana sih? Iqab. Terus Iqab. yang kedua? Wala yamassuna fiha lughub. Yang ketiga? An-najmus tsaqib. Iya. Oke. Sampai sini Mbak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ada. Jadi mengenai Iya, qalqalah itu kan ada silakan. akbar, qalqalah akbar, kubro, sugro. Nah, itu berlaku untuk huruf-huruf semua huruf-huruf qalqalah. Semua huruf-huruf qalqalah Mbak Yanti. Jadi sifatnya dibedakan dengan ada tidaknya tasydid dan sukun. Iya, ada tidaknya tasydid kalau di ujung. Kemudian posisinya, lihat dia di tengah ayat atau di ujung ayat. Kalau di tengah ayat berarti dia sughra, kecil. Nah, qalqalahnya sambil lalu aja. Contoh misalkan tadi contohnya. Atau misalkan inilah nih yang di depan mata nih. Innahu ala raja'ihi, sambil lalu aja dia. Raja'ihi. Nah, tapi kalau misalkan di ujung, pastikan dulu, lihat di ujung dia ada tasydid atau enggak. Kalau nggak ada tasydid, berarti qalqalah kubra. Nah, berarti bacanya saqib. Langsung mantul qalqalahnya. Saqib. Tapi kalau di ujung ada tasydid, maka dia ditahan dulu.
Misalkan yang kayak tadi contohnya, yang surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ditahan dulu. Wa tab. Nah, ditahan dulu dia. Ya. Jadi kelima-lima huruf itu semuanya ada. Nah, ada qalqalahnya. Oke, Mbak Ustazah, Yanti. Silakan Mbak Citra. kalau dia di tengah ayat, tapi kalau kita wakafkan karena misalnya kita nggak nafasnya nggak ini, berarti tetap kub akbar atau gimana berarti kalau ada tasjidnya? Kalau dia misalkan di tengah ayat, misalkan ya di tengah ayat, tapi kita nggak sampai nafas nih, jadi kita Iya. jadikan dia tuh tempat wakaf, kan? Iya. Nah, maka dia jadinya kalau ada tasydid, dia jadinya akbar. Kalau nggak ada tasydid, jadinya kubro, gitu. Oke, baik Ustazah. Tapi yang benar-benar, gimana ya bilangnya? Yang benar-benar dia bukan dalam satu penggal kalimat ya, Mbak. Misalkan contohnya apa ya? Apa ya contohnya ya? Minal haqqi, misalkan ya. Min ba'di ma tabayyana lahul haqq, misalkan ya. Nah, yang memang benar-benar dia terputus, bukan maksudnya gini. Oke, coba lihat contoh yang ini, Mbak-mbak semua. Innahu ala raja'ihi. Kita nggak boleh berhenti di sini ya kan? Raja. Nggak boleh kan kita berhenti di sini? Nah, kita harus berhenti di roja'i setidaknya. Aha, iya. Nah, jadi kalau misalkan yang kayak Mbak Citra tadi bilang, misalkan di sini dia huruf qalqalahnya bertasydid, nah, maka boleh dia jadi qalqalah akbar. Tapi nggak boleh dia masih dalam satu kata, tapi kita mau potong dia. Nah, kalau itu nggak boleh. Baik Ustazah. Paham ya Mbak Citra? Iya, Ustazah. Makasih Ustazah. Baik, sama-sama. Mbak-mbak yang lain ada pertanyaan lagi? Ini nampaknya kita sudah habis waktu, jadi kalau mau latihan lagi kayaknya nggak cukup waktu. Nah, jadi insya Allah yang huruf jim. Nah, kita kalau yang qalqalah ini berhubung kita banyak contoh, kemungkinan kita skip dulu tadarusnya ya Mbak-mbak, karena udah cukup waktu kan ya. Nah, jadi kita skip dulu tadarusnya, kita fokus pada contoh-contoh yang ini juga contohnya semua dari Quran. Nah, nanti kalau udah selesai baru kita balik lagi ke Quran. Misalkan udah selesai pembahasan qalqalah, udah selesai baru kita ke Quran. Gitu. Gimana? Boleh Mbak-mbak? Atau masih tetap latihan bisa ini mau ngaji lagi? Boleh? Setuju Ustazah. Boleh setuju gimana Iya. Ustazah Azah baiknya. Iya, karena kan ini kan Boleh kita capture, juga Ustazah izin capture screen untuk yang apa tadi latihan yang ba, huruf ba, boleh, boleh. qalqalah ba. Boleh. Boleh, sebentar. Saya ataskan dulu ya. Nah, Buat latihan. oke. Ini kelihatan Mbak? Kelihatan. Alhamdulillah, terima Oke. kasih Ustazah. Nah, ini yang satu lagi, yang ujung, yang kubroknya. Nah, kalau di sini dia sudah, apa ya, ini memang kita udah cari yang memang benar-benar qalqalah dia ujungnya. Nah, kalau misalkan kita tadarus, kan nggak semua qalqalah ya Mbak. Nah, jadi ini kita fokus pada pembahasan qalqalah, jadi contoh-contohnya semua qalqalah. Nanti insya Allah kalau sudah habis pembahasan qalqalah, baru kita masuk ke, kita tadarus dulu, baru kita lanjut pembahasan lain. Ini kelihatan Mbak? Ya, kelihatan. Wallahu syadidul iqab. Ya, terima kasih Ustazah. Iya, Alhamdulillah. sama-sama. Oke, Mbak-mbak, kalau nggak ada pertanyaan lain, kita tutup. Insya Allah kita sambung minggu depan. Ada yang bertanya lagi, Mbak-mbak? Ya, Bu Idar ada mau bertanya, Bu Idar? Makasih Ustazah, enggak coba praktek aja. Oke, cepat sembuh ya, Bu Idar ya. Amin, amin Ustazah. Oke, baik. Mbak-mbak, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita jumpa minggu depan ya, Mbak-mbak semua. Insya Allah.
Insyaallah. Alhamdulillah Allah khair. jazakallah. Khair. Wa iyyakum Ustazah. Mbak. Assalamualaikum.